Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau memulai podcast tentang demokrasi liberal, di mana harapannya dengan podcast ini dapat menambah edukasi atau wawasan kepada teman-teman yang menonton. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, kita akan melihat judulnya dulu. Sudah terpampang di share screen. Kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Cahyo dari manajemen angkatan 2020. Kemudian ada teman saya Hendra dari akuntansi, sama juga angkatan 20. Kemudian ada teman saya satu lagi. Nama saya Friska, saya dari PGSD angkatan 20. Oke, itulah dua teman saya yang akan bincang malam ini. Kemudian untuk sesi perkenalan sudah ya, kita akan membahas kelanjutan dari apa sih demokrasi liberal itu. Saya akan menanyakan kepada Herda. Monggo dijelaskan apa itu demokrasi liberal. Oke, kalau menurut saya demokrasi liberal itu suatu demokrasi itu yang menempatkan badan legislatif itu lebih tinggi dari badan eksekutifnya. Jadi kepala pemerintahnya itu dipimpin sama Perdana Menteri. Nah, kalau demokrasi liberal tuh biasanya memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik gitu. Karena demokrasi ini tuh biasanya mengedepankan kebebasan sama individualisme gitu. Kalau dari saya sih. Oke, sudah dijelaskan ya sama Mas Herda apa itu demokrasi. Kemudian apa sih ciri-ciri demokrasi liberal itu? Ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya tuh kalau khasnya demokrasi liberal biasanya kekuasaan pemerintahnya dibatasi konstitusi gitu. Sehingga biasanya nggak diperkenankan campur tangan, terus bertindak sewenang-wenang pada rakyat gitu. Contohnya mungkin munculnya partai politik baru ya sebelum pemilu diadakan, ya kayak gitu-gitu sih. Misal nih yang pertama mungkin presiden sama wakil presiden tuh nggak dapat diganggu gugat. Terus selanjutnya menteri itu bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahnya, sama mungkin presiden bisa dan berhak membutuhkan DPR gitulah. Sama yang terakhir bisa saja perdana menteri itu diangkat sama presidennya langsung gitu. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih kepada Herda sudah menjelaskan apa sih itu demokrasi. Kemudian sudah dijelaskan juga tadi ciri-ciri demokrasi liberal. Kemudian saya akan menanyakan kepada Afriska, apa sih contoh penerapan demokrasi liberal di Indonesia? Untuk demokrasi liberal itu merupakan bentuk pemerintahan yang pertama kali digunakan di Indonesia. Nah, salah satu dari ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia digunakannya sistem pemerintahan parlementer yang mengutamakan kuasa rakyat dalam hal menentukan arah gerak negara. Nah, yang pertama itu pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua itu diutamakannya penegakan hak asasi manusia. Terus yang ketiga,
terdapat kekuatan mayoritas dalam hal penentuan kebijakan. Terus yang terakhir itu yang keempat, digunakannya mosi tidak percaya. Oke, sudah jelas ya untuk penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Kemudian saya tertarik dengan yang nomor 4 ya, itu adalah digunakannya mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Setelah itu Saudara Hilda, apa sih mosi tidak percaya itu? Oke, kalau dari saya, mosi tidak percaya itu yang paling menonjol itu dari masa penerapan demokrasi di Indonesia, maksudnya demokrasi liberal yang ada di Indonesia itu banyak sekali terjadi seperti penggunaan mosi tidak percaya ini. Nah, ini tuh merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan parlemen terhadap eksekutif negara gitu. Soalnya terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan mereka gitu. Jadi mereka kayak nggak percaya gitu lah. Terus mosi ini bisa dikatakan istilahnya tuh berkaitan dengan DPR, kebijakan pemerintah atau penghentian dan tentunya ketidakpercayaan itulah. Jadi dihubungkannya dengan praktik ketatanegaraan Indonesia, mosi itu sendiri itu berkaitan dengan hak dari DPR. Kalau kita bicara tentang hak DPR, pembahasan yang akan merujuk pada UUD 1945 itu ada di pasal 20A ayat 2. Nah, di dalam pasal tersebut tuh dijelasin bahwa DPR itu mempunyai hak interpelasi ya, atau hak angket dan menyatakan pendapat gitu. Dari ketiga hak DPR tersebut, mungkin mosi tidak percaya bisa dihubungkan dengan hak DPR dalam menyatakan pendapat. Kayaknya kurang lebih itu sih dari saya. Oke, terima kasih sudah dijelaskan ya tentang apa sih demokrasi liberal dalam penerapan mosi tidak percaya. Kemudian saya akan menanyakan kepada Friska, apa sih contoh kasus yang menerapkan mosi tidak percaya ini? Untuk kasus menerapkan mosi tidak percaya itu Omnibus Law UU Cipta Kerja terus memancing reaksi dari berbagai kelompok masyarakat. Nah, reaksi kekecewaan memunculkan berbagai aksi. Dalam salah satunya, trending mosi tidak percaya DPR di Twitter karena aturan dirasa merugikan masyarakat pekerja. UU Cipta Kerja dinilai tidak memihak pada masyarakat, terutama kaum buruh. Nah, beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja ini dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya mengenai uang pesangon dan nilai santunan yang diturunkan. Banyak masyarakat yang kontra dengan pengesahan UU tersebut. Masyarakat terutama yang berasal dari elemen buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo di berbagai wilayah untuk menolak penegakan UU Cipta Kerja. Oke, terima kasih kepada Afriska sudah menjawab apa contoh kasus ya yang terjadi di Indonesia waktu itu. Memang gelombang penolakan UU Cipta Kerja waktu itu juga disampaikan masyarakat melalui media sosial. Berbagai tagar muncul setelah anggota Dewan mengesahkan aturan kontroversial tersebut, mulai dari hashtag DPR RI hianati rakyat, kemudian hashtag mosi tidak percaya, hingga hashtag kartu merah Omnibus Law. Nah, tidak hanya itu juga, ribuan buruh dan dari sejumlah daerah itu sejak disahkannya Omnibus Law juga telah menggelar mogok kerja. Kemudian kota-kota yang kemudian seperti merespon lebih apa ya, istilahnya kegaduhan itu terjadi di berbagai kota. Di antaranya adalah di Bandung,
kemudian Tangerang, Bekasi, Purwakarta, dan beberapa di daerah lainnya. Tidak hanya kaum buruh, kemudian mahasiswa seperti kita, teman-teman kita, waktu itu juga tak ketinggalan melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak UU Cipta Kerja. Dan hari ini kelompok buruh dan sejumlah daerah mulai melakukan mogok kerja ketika memang benar-benar itu sejumlah buruh itu melakukan usulan atau pemberontakan terhadap UU Cipta Kerja. Dan artinya demokrasi liberal harus diterapkan di Indonesia. Gunanya untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Sepertinya sudah jelas ya apa yang sudah dijelaskan oleh Gerda dan Afriska. Kemudian terima kasih sudah hadir dan kemudian menjelaskan atau menerangkan demokrasi liberal dan contoh-contoh di Indonesia. Kemudian dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton juga supaya podcast yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi kehidupan mendatang. Terima kasih ya Mas Yerda. Ya, makasih. Sama-sama, Mas. Kemudian terima kasih juga Afriska. Ya, sama-sama, kembali kasih. Begitu dulu dari kami. Jika ada salah kata atau kesalahan yang kami perbuat pada saat melakukan podcast ini, harap maklum. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.